Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kami akan mempresentasikan penerapan metode flotasi untuk mereduksi kadar uranium yang ada di dalam air limbah simulasi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama rekan saya Siti Syahda Humaira dengan NRP akhir 126, kemudian rekan saya Wiman Nugraha dengan NRP akhir 127, kemudian saya Fis Firdaus dengan NRP akhir 128, kemudian rekan saya Fadia Nurul dengan NRP akhir 129, dan rekan saya Berlian Imas dengan NRP akhir 130. Dan saya akan memaparkan abstrak dari penelitian metode flotasi. Penelitian ini berfungsi untuk mereduksi kadar uranium dalam air limbah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dari metode flotasi dalam menurunkan kadar unsur atau radionuklida uranium yang berpotensi mencemari lingkungan. Penelitian ini dikaji secara eksperimental dengan melihat parameter proses yang berpengaruh dalam penurunan kadar uranium dalam air limbah setelah melalui tahapan kompresipitasi yang dilanjutkan dengan proses flotasi. Parameter keefektifan penurunan kadar uranium yang digunakan adalah volume bahan kolektor natrium oleat, pH proses, serta volume dengan folder tetraethylene glycol atau TEG yang ditambahkan dan menghasilkan efisiensi recovery atau R dalam persen tertinggi. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh data adanya kenaikan R dengan adanya penambahan volume kolektor Na oleat dari 10 hingga 45 mili, dengan R terbesar sebesar 94,56%. Sedangkan untuk kompresipitasi Al3 dengan jumlah kolektor dan folder yang sama diperoleh R terbesar yaitu 96,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa R naik dengan kenaikan volume dan kadar kolektor serta volume folder dengan nilai maksimum 96,4% dicapai pada pH 11 dan jumlah kolektor sama dengan 30 mili serta folder sebesar 0,5 mili. Selanjutnya dilanjuti oleh rekan saya Fadia. Selanjutnya tata kerja. Dalam tata kerja ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan. Bahan-bahan tersebut diantaranya limbah simulasi uranium dari larutan uranium tetraoksida 6H2O, bahan kompresipitan larutan besi 3 nitrat, dan AlNO3 3 kali dengan kadar 100 ppm. Lalu ada bahan kolektor Na oleat dengan kadar 100 ppm, lalu ada bahan filter tetraethylene glycol 0,25 sampai 0,75 mili, dan larutan KOH 0,1 molar untuk pengkondisian pH. Lalu alat yang digunakan pada prosedur ini yaitu beaker glass dengan kapasitas 250 ml, ada batang pengaduk magnetik dengan diameter 5 cm, stopwatch untuk pengamatan waktu pengadukan, lalu ada timbangan sartorius untuk penimbangan berat bahan penelitian, lalu unit flotasi dengan kapasitas 200 ml, unit pompa udara atau aerator dengan ukuran 300 A, lalu ada spektronik 20 untuk menganalisis kadar uranium sebelum dan sesudah proses. Selanjutnya, terdapat skema peralatan proses yang dapat digambarkan seperti berikut ini. Perlu terdapat cara kerja. Yang pertama, siapkan larutan uranium dengan kadar 100 ppm sebanyak 100 ml sebagai umpan limbah simulasi yang kemudian dimasukkan ke dalam gelas beaker 250 ml. Lalu yang kedua, ke dalam limbah tersebut ditambahkan kompresipitan larutan besi 3 dengan kadar 500 ppm sebanyak 2 ml, kemudian ditambahkan 10 ml 0,1 molar KOH dan diaduk cepat selama 10 menit. Lalu setelah ada indikasi terjadinya pengendapan besi 3 tersebut bersama dengan uranium, ditambahkan 2,5 ml larutan 100 ppm kolektor Na oleat dan filter tetraethylene glycol beberapa mili. Untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam unit sel flotasi dan diaerasi selama 10 menit. Langkah kelima yaitu proses flotasi selesai, diambil 10 ml cuplikan limbah untuk dianalisis kadar uranium sisa yang ada di dalam larutan tersebut. Nah, dari data kadar uranium sisa dan kadar uranium awal dapat dihitung hasil recovery uranium dalam persenan. Selanjutnya, langkah yang sama pada percobaan dengan nomor urut 1 sampai dengan 4 diterapkan pada percobaan lanjut untuk variasi pH 4 sampai 12 dengan parameter jumlah kolektor tetap 2 mili dan filter tetap 0,5 mili. Langkah yang sama dilakukan kembali, kali ini dengan variasi jumlah kolektor 2,5 mili sampai dengan 45 mili dengan parameter jumlah filter tetap 0,125 mili dan pH 11. Lalu langkah yang sama diulang dengan variasi jumlah filter 0,25 mili sampai dengan 0,75 mili dengan parameter jumlah kolektor tetap 30 mili dan pH 11. Selanjutnya langkah terakhir yaitu dilakukan pengulangan kali ini dengan variasi kenaikan kadar kolektor Na oleat dari 120 ppm hingga 160 ppm untuk 100 ppm limbah uranium yang telah dikompresipitasikan dengan Al3 pada pH 11. Itu tadi tata cara pada percobaan kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama korelasi kenaikan nilai pH larutan limbah dan recovery uranium Ru. Berdasarkan percobaan flotasi dengan memvariasikan nilai pH larutan limbah dari pH 4 sampai 12 dengan kompresipitan Al3 berkadar 500 ppm untuk limbah simulasi uranium berkadar 100 ppm
dapat dilihat pada gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, dilihat kecenderungan naiknya recovery uranium dengan kenaikan nilai pH dengan nilai maksimum Ru sebesar 96,64% pada pH 11, meskipun ada penurunan pada pH 9 yang disebabkan oleh lepasnya ikatan gelembung dengan partikel padatan sehingga menurunkan efektivitas proses flotasi yang seharusnya terjadi. Hal ini bisa terjadi karena ikatan yang terjadi antara gelembung dan partikel endapan yang dominan adalah ikatan fisik antara gugus nonpolar yang ada dalam partikel endapan dengan udara. Nah, selanjutnya korelasi penambahan volume kolektor natrium oleat dan recovery uranium Ru. Berdasarkan data percobaan flotasi dengan endapan memvariasikan volume kolektor natrium oleat dari 2,5 ml sampai dengan 45 ml pada kompresivitan Fe3 dan Al3 berkadar 500 ppm setelah melewati tahapan pengkondisian pH 11. Untuk limbah simulasi uranium berkadar 100 ppm dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat kecenderungan naiknya recovery uranium untuk kompresivitan Fe3 mulai Ru sebesar 92% sampai dengan nilai maksimumnya 93,6% setelah kolektornya mencapai penambahan volume 35 ml. Meskipun tidak signifikan, sedangkan untuk kompresivitan Al3 mulai Ru 92,2% sampai dengan nilai maksimumnya yaitu 94,6% setelah kolektornya mencapai penambahan volume 30 ml. Dengan demikian, ada satu digit pada pemakaian kompresivitan Al3 dibandingkan kompresivitan Fe3. Nah, perbedaan yang tidak signifikan ini disebabkan oleh tingkat valensi yang sama dari Al3 dan Fe3 dan juga tingkat polaritas dari kolektor yang tinggi sehingga ikatan yang terjadi antara buih yang ditimbulkan oleh naiknya gelembung udara pada partikel padatan uranium yang terkompresivitan oleh Al3 dan Fe3 melalui proses flotasi yang terlalu masif dan akibatnya cukup banyak uranium yang lebih suka berada dalam larutan sehingga nilai Ru relatif lebih rendah yaitu di bawah 99%. Bahkan terlihat adanya penurunan yang disebabkan oleh kestabilan gelembung relatif rendah sehingga mudah pecah dan partikel seharusnya terangkat dalam proses flotasi menjadi larut kembali dalam larutan limbah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Korelasi penambahan volume Froeder tetra ethylene glycol dan recovery uranium. Dalam penelitian kali ini dilakukan penambahan Froeder TEG dari 0,25 mili hingga 0,75 mili. Setelah proses pengkompresitasian dengan korelasi 100 ppm besi 3, tujuan dari penambahan ini adalah untuk mendapatkan recovery uranium sebanyak 100 ppm pada pH-nya 12. Namun hasil eksperimennya menunjukkan bahwa penambahan 30 mili kolektor natrium oleat justru menyebabkan penurunan konsentrasi uranium dari 95,52% menjadi 92,8% yang bisa dilihat pada gambar berikut. Hasil terbaik bisa dicapai ketika Froeder ditambahkan sebanyak 0,25 mili. Penambahan Froeder dengan volume 0,25 mili hingga 0,5 mili menyebabkan adanya peningkatan konsentrasi uranium dari 95,2% menjadi 96,4% dengan pada kompresivitasi dengan aluminium 3. Namun penambahan Froeder lebih dari 0,6625 mili hingga 0,75 mili ini kemungkinan menyebabkan penurunan konsentrasi uranium dari 95,40% menjadi 95,1%. Fenomena ini kemungkinan disebabkan oleh adanya penurunan daya penstabilan buih yang mengurangi tegangan permukaan air. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan koalensi atau penggabungan gelembung kecil menjadi besar, meningkatkan kecepatan apungnya dan juga mengurangi kontak dengan partikel endapan yang seharusnya terikat oleh gugus nonpolar. Sebagai akibatnya, uranium yang seharusnya terikut dalam proses flotasi cenderung tetap tinggal di dalam larutan. Ternyata Al3 yang lebih ringan dibandingkan besi 3 menunjukkan tren yang berbeda. Pada gambar berikut ini terlihat bahwa keterikatan gugus nonpolar partikel endapan Al3 pada gelembung lebih kuat dibandingkan besi 3. Hal ini membuat efektivitas flotasi Al3 lebih besar daripada besi 3, yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi uranium untuk Al3. Sementara itu, konsentrasi uranium untuk besi 3 sendiri itu mengalami penurunan dengan penambahan TEG sebagai Froeder yang berfungsi sebagai penstabil buih. Yang kedua yaitu korelasi kenaikan kadar kolektor natrium oleat dan recovery uranium. Dilakukan peningkatan kadar kolektor natrium oleat pada 120 ppm hingga 160 ppm untuk limbah uranium dengan konsentrasi 100 ppm yang telah dikompresitasikan dengan Al3 pada pH 12. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kecenderungan kenaikan konsentrasi uranium yang terikat dengan penambahan kolektor natrium oleat dari 130 ppm hingga 150 ppm pada penambahan kolektor sebanyak 150 ppm tercapai nilai maksimum dengan konsentrasi uranium mencapai 96,4% yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Dengan demikian, penambahan kolektor natrium oleat dalam rentang 130 ppm hingga 150 ppm terbukti efektif dalam meningkatkan penyerapan uranium yang telah dikompresitasikan dengan Al3. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kolektor 150 ppm tercapai hasil terbaik dengan peningkatan konsentrasi uranium mencapai 96,4%.
Penambahan kadar kolektor natrium olet dalam percobaan ini dapat meningkatkan recovery uranium meskipun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah gugus nonpolar yang aktif dari natrium olet itu sendiri sebagai bahan kolektor, yang berperan sebagai pengikat antara partikel uranium yang telah dikopresipitasikan dengan Al3 dan gelembung udara yang membentuk buih sebagai buih dengan kolektor. Interaksi ini menyebabkan terjadinya flotasi partikel padatan. Namun meskipun diharapkan dengan menambahkan volume kolektor natrium olet itu sendiri akan menyebabkan recovery uranium yang meningkat, terdapat fenomena menurunnya recovery uranium itu sendiri pada volume 130, penambahan volume 130 mili hingga 140 mili natrium oleat. Seperti yang bisa dilihat pada gambar berikut, penurunan ini disebabkan oleh pelepasan sebagian partikel endapan yang terikat pada gelembung, sehingga efektivitas dari flotasi itu sendiri tidak maksimal. Secara keseluruhan, penambahan kadar kolektor natrium olet itu sendiri dapat meningkatkan recovery uranium dengan adanya interaksi antara partikel uranium yang dikopresipitasikan dengan Al3 dan gelembung udara yang terbentuk melalui proses flotasi. Meskipun demikian, peningkatan volume kolektor harus diperhatikan dengan cermat, karena dapat mempengaruhi efektivitas dari flotasi dan menyebabkan pelepasan sebagian partikel endapan yang terikat pada gelembung. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh untuk poin pertama, dapat ditarik kesimpulan yaitu hasil recovery uranium dalam air limbah akan naik dengan kenaikan nilai pH yang menghasilkan nilai recovery uranium maksimum dicapai pada pH 11 dengan Ru 96,4% untuk kopresipitan Al3 dalam proses flotasi selama 10 menit. Kemudian untuk yang poin nomor 2 yaitu hasil recovery uranium dalam air limbah akan naik dengan penambahan volume kolektor natrium oleat dan maksimum dicapai pada penambahan 30 mili dengan Ru 94,6% untuk kopresipitan Al3 dalam proses flotasi selama 10 menit. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, kita dapat mengetahui bahwa titik di mana suatu zat akan netral disebut dengan isoelectric point, sehingga jika kita ingin membuat mineral yang kita uji menjadi bermuatan, diperlukan pengaturan atau pengkondisian pH yang sesuai. pH merupakan modifier, sehingga pH dapat mengubah muatan dari suatu zat. Jika ingin bermuatan positif, zat harus diberikan larutan dengan pH rendah, dan jika ingin bermuatan negatif, zat diberikan larutan dengan pH yang lebih tinggi. Baik, sebelum saya tutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk berpantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga dapat nilai yang bagus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.